Oke, kita mulai dari depan dulu. Tampilannya keren. Dari samping kelihatan slick gitu ya, lurus gitu sampai ke belakang. Lampu juga sangat simple. Stop rem, shine dan atret. Dari samping kiri tuh desainnya timeless. Nah, ini ada satu tambahan ya, parking pole. Ini bukan antena tapi parking pole. Kemudian ini untuk yang kebetulan dapat unit ini, velgnya udah diganti, ring 17 model sprint hard competition. Lebarnya kalau nggak salah 7, depan belakang 8,5. Ya, untuk profil ban di 205/45 cukup oke untuk keumpukannya masih oke. Sedikit modif di depan, ada grill jaring dengan logo WRC. Di belakang ada spoiler tambahan dengan stiker karbon yang mengelupas, nanti akan dicat ulang. Lalu untuk emblem Accord dan tambahan variasi Prestige itu bukan originalnya. Yang juga jadi minus itu adalah bagian kiri bodi ini ya, ada karat. Ini perlu repaint ya, di bawah list kaca belakang dekat bagasi. Lalu ada juga tambahan sealer di bagian atas kaca sebelah kiri di talang. Kemudian di bagian depan minusnya ada baret-baret, tapi sangat wajar ya karena ini mobil cukup panjang. Minus kedua di sebelah kanan ada pecah-pecah, kayaknya catnya udah mulai kena makan usia ya setelah repaint beberapa tahun lalu mungkin. Demikian juga minus di bagian atas ini dekat talang air sebelah kanan. Ada bekas kayaknya roof rack ya di atas kayak ini. Bagian mesinnya, untuk mesin tergolong kategorikan gitu ya, cukup bersih, oke. Perlu memang engine cleaning gitu ya. Ini sempat di repaint juga atasnya. Aki aman, stiker-stiker bawaan masih ada juga. Dan overall mesinnya normal banget, nggak ada rewel-rewel, minor minus banget gitu ya. Ada tambahan strut bar juga di atas. Nah, ini yang harus dicek adalah oli tiap motoba itu kalau mau pakai. Nah, ini mungkin harus nambah ya olinya ya. Masuk interior, panel-panel masih oke banget. Door trim dan segala macamnya oke, central lock, power window dan segala macamnya oke banget. Masih normal. Kita masuk ke kabin ya teman-teman ya. Di bagian setir juga kulit jeruknya masih dapat, makin normal aja. Kilometer masih 200 sekian. Dashboard kondisinya masih sangat worth it. Bagus ya, bersih. Soft touch-nya masih juga oke. Dashboardnya, glove-nya isinya juga cukup lumayan banyak ya. Terus tombol-tombolnya masih bagus, ada beberapa yang mengelupas ya. Untuk ashtray, kemudian koin juga ada, pengaturan flow, stop and go nya, double sign juga berfungsi. Kita start mesin. Nah, kita nyalain AC-nya. Jadi AC-nya ini sudah ada pengaturan elektrik digital ya, dari 18 sampai ke sekian. Jadi pemanasnya tidak putaran kayak kompor knob gitu. Ini udah oke banget nih di sini ya. Demikian juga untuk auto climate. Untuk tahun 90-an ini worth it banget ya mobil ini ya, dengan harga sekitar 30-40 jutaan ya. Apakah nanti dijual? Coba kita lihat nanti. Oke, pengaturan day and night view di mirror bagian tengah juga oke. Masih normal juga. Nah, untuk door trim sebelah kiri sangat standar ya, hanya ada power window dan juga opening door dari dalam gitu ya. Very standar, dan tidak ada pocket. Hanya ada pocket maksud saya, tapi tidak ada cup holder ya. Putaran AC-nya juga masih normal untuk flow airnya ya.
lampu pintu ketika dibuka juga masih menyala, keren. Kita lihat bagasinya, cukup luas, bahkan bisa menampung dongkrak tambahan, kemudian mungkin nanti dua koper small kayaknya cukup ya, atau satu yang large gitu, sangat cukup. Mohon maaf tidak terlalu rapi dan agak kotor, dimaafkan ya. Beginilah Honda, driver oriented, kemudian apalagi ini Accord ya, jadi kenyamanannya ditamakan. Ini ada barusan mobil lewat juga nggak terlalu terdengar di dalam kabin gitu ya. Ada suara tadi kayak bergetar kayak jangkrik itu ya biasalah, mobil 90-an biasanya ada satu yang atau dua baut yang mungkin agak lepas atau mungkin kendor, nanti bisa diperbaiki. Itu di daerah di kap mesin ya kayaknya ya. Nah, secara overall posisi mengemudinya itu pendek banget ya Accord Maestro ini. Mungkin kayak apa ya, kayak Honda Civic, Grand Civic gitu ya, yang juga cukup pendek di tahun-tahun segitu. Kayaknya memang Civic Genio pun juga terkesan pendek sampai Civic Vario. Baru yang mungkin agak tinggian dikit itu Honda City IDSi atau VTEC yang di tahun 2003 ya, atau Honda Jazz itu kayak segitu yang mungkin lebih agak tinggian. Untuk bantingannya kebetulan ini mobil udah dipendekin kira-kira 3 jari gitu ya, dan bantingannya masih enak banget. Nanti kita coba di jalan berpaving ya. Ini tuh jalanan cukup nggak terlalu halus, cuman ini aspalnya lumayan, jadi visibilitasnya juga mobilnya juga enak banget. Pilar C, pilar A, B, dan apapun itu pilar-pilarnya membantu sekali, nggak terlalu yang menutup-nutupin. Lihat spionnya juga enak, lihat spion sana juga enak. Terus lebar banget, setirnya juga empuk ya, dalam artian ini mobil recommended banget untuk teman-teman yang mau nostalgia tahun 90-an, tapi secara kenyamanan nomor 1. Terus Accord ya, yang kedua memang modalnya juga timeless. Nah, untuk ke lapangan atau mungkin apa ya, di area interior ini nggak terlalu lebar kayak Accord yang tahun 2000-an ya, dia mungkin cenderung pas aja gitu ya, tapi nggak terlalu lebar banget. Nah, ini yang jalannya agak mulai besar, masih enak nih, rasa berkendara masih enak banget ya. Lihat di layar ya, kayaknya lapang gitu ya, lihatnya juga enak. Memang kalau lebarnya sih kayaknya masih lebar yang Accord tahun 2001 VTI itu ya, atau bahkan ini kayak mirip kayak Cielo sebenarnya ya secara lapangnya. Cuman ya ini 90-an awal, jadi tahap penyempurnaan. Cuman untuk tahun segitu, wah, ini mobil enak banget sih menurutku ya. Tarikannya ini kan 2000 cc, tarikannya oke. Raung mesinnya khas Honda itu juga terasa. Terus ini bantingan habis dari polisi tidur masih enak, nggak terlalu stiff, nggak terlalu empuk, dalam artian nggak terlalu melimbung. Walaupun dipendekin, potong pir sedikit ya, atau porkit, tapi mobil ini masih enak banget naikannya gitu ya. Nah, ini juga menjadi catatan di Accord Maestro ini, posisi ini sih ya, posisi duduk di driver ini kan bisa diatur naik turun menggunakan elektrik. Nanti kita insertkan satu footage elektrik seat, ukuran naik turunnya ya gitu ya, hanya naik turun ya, tapi bukan yang maju mundurnya tuh masih menggunakan manual atau analog. Nah, ini berpaving, udah terlihat goncangannya ya, cuman masih nyaman banget. Padahal profil velgnya 17 dengan ban 205/45. Menurutku tuh pas ya. Kalau di bawah 45 atau 40 kayaknya terlalu tipis. 50 mungkin agak terlalu tebal. Tapi selera sih kalau 50 masih oke. Menurutku 45 masih oke banget. Ini masih cenderung empuk ya, karena mobilnya Accord. Kalau Civic mungkin di ban profil 45 ya agak terlalu keras lah ya. Gitu. Pergantian giginya juga very smooth, dalam artian ini enak banget tuh, presisi gitu ya masih ya. Nah, untuk setirnya ini bisa tilt up and tilt down gitu ya, belum yang teleskopik, tapi ya udahlah tahun segitu oke kan masih ya. Oke, sedikit ada getar-getar ya, wajar lah. Katanya kalau tahun 90-an tuh nggak ada sportnya, nggak getar, itu kayak nggak dapat sensasi.
Tapi nanti ya dibenerin lah ya, ntar dibenerin kira-kira. Oke, ini videonya kayak melawan cahaya matahari karena menghadap timur. Kita stop dulu. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye bye. Salam Retrika Garage.